Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang gerak melingkar dan gravitasi. Terus di sini bisa kita lihat anggota kelompok 6 itu ada Muhammad Saifuddin dengan nomor registrasi mahasiswa 150652446. Terus ada Osvaldo Raihan dengan nomor registrasi mahasiswa 15065244145. Terus saya sendiri Yose Arsitio Septiawan dengan nomor registrasi mahasiswa 150652441. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada data kelompoknya. Bisa dibaca sendiri ya. Di situ ada nama, nomor registrasi mahasiswa dan email. Oke, next lagi. Nah, di sini ada latar belakangnya dari materi gerak melingkar dan gaya gravitasi. Yang pertama gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkari, membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Dan yang kedua, gravitasi adalah fenomena alam di mana semua hal yang memiliki massa atau energi di alam semesta, termasuk planet, bintang, galaksi, dan bahkan cahaya saling tarik-menarik satu sama lain. Di bumi, gravitasi menyebabkan benda fisik memiliki berat. Gravitasi bulan menyebabkan air laut pasang surut seharusnya ini ya. Dan gravitasi matahari mengakibatkan planet dan beragam objek lainnya berada pada orbit masing-masing tata surya. Bisa di next lagi. Nah, sini pertama gerak melingkar. Yang pertama itu frekuensi dan periode. Pada gerak melingkar sering disebut istilah frekuensi dan periode. Frekuensi dengan lambang F adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam 1 detik. Periode dalam waktu T dalam simbol T adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Berikut rumus persamaannya. Ya, di mana di sini F sama dengan N per T atau T sama dengan T besar sama dengan T per N. Di mana N itu banyak putaran, T itu waktu dalam hitungan second. Terus satu putaran di sini 2 V radian. Dan satu rotasi per menitnya itu di sini V per 15. Periode dan frekuensi dihubungkan dengan persamaan di mana T sama dengan periode dalam hitungan second dan F frekuensi. Bisa di next dan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Saifuddin. Kecepatan dan percepatan gerak melingkar. Pada gerak melingkar terdapat hal penting yang harus kamu perhatikan, yaitu semua persamaan kecepatan dan percepatan selalu menggunakan persamaan kecepatan sudut dan percepatan sudut. Perhatikan gambar lintasan di bawah ini. Itu contohnya. Terus kecepatan atau V merupakan kecepatan linear atau kecepatan yang biasa kamu jumpai dalam gerak lurus. Kecepatan sudut atau disebut omega dan kecepatan linear atau V dihubungkan dengan persamaan. Lanjut ya. Di mana V sama dengan kecepatan linear satuannya itu m per s. R itu sama dengan jari-jari lintasan, satuannya itu m. Nilai kecepatan sudut dapat dicari jika diketahui frekuensi ataupun periodenya. Untuk mencari nilai kecepatan sudut atau omega, dipakai rumus W sama dengan 2pi F, atau di mana W sama dengan kecepatan sudut atau rad per S, V sama dengan 22/7 atau 3,14. Gaya gravitasi. Dalam alam semesta, ada 4 gaya yang paling fundamental. Salah satu dari 4 gaya tersebut adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi disebut salah satu gaya yang paling fundamental karena persamaan dari gaya gravitasi sudah tidak diturunkan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Secara umum, gaya fundamental ialah interaksi antara materi yang tidak dapat kita turunkan lagi menjadi sesuatu yang lebih mendasar lagi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Osvaldo.
rumus gaya gravitasi. F sama dengan min G M1 kali M2 per R kuadrat. Di mana M1 dan M2 adalah massa kedua benda atau kilogram. R jarak kedua benda atau M. G adalah konstanta gravitasi. F gaya gravitasi atau N. Medan gravitasi atau percepatan gravitasi. G sama dengan G kali M per R kuadrat. G aksen G kali M per R kurang H kuadrat. M aksen sama dengan M kali V aksen per V. M aksen sama dengan M kali R min H pangkat 3 per R pangkat 3. G aksen sama dengan G kali R min H per R. Di mana G sama dengan percepatan gravitasi bumi atau M per S kuadrat. G aksen adalah percepatan gravitasi planet atau M per S kuadrat. R adalah jarak kedua benda atau M. H ketinggian benda atau M. G adalah konstanta gravitasi. M adalah massa planet bumi atau kilogram. M aksen adalah massa planet. Next. Contoh soal gaya gravitasi. 1. Bumi mengalami percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Berapa nilai percepatan gravitasi pada ketinggian R dari permukaan bumi? Pembahasan. Diketahui H sama dengan R. G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Penyelesaian. G aksen sama dengan G kali M per R plus H kuadrat. G aksen sama dengan G kali M per 2R kuadrat. G aksen sama dengan G per 4. Jadi hasilnya G aksen sama dengan 2,45 M per second kuadrat. Jadi besar percepatan gravitasi benda pada ketinggian R adalah 2,45 meter per second kuadrat. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung on mic-nya dan langsung bertanya aja ya. Silakan yang mau nanya. Assalamualaikum. Saya Sakaldo ingin bertanya. Ya, silakan Aldo. Ya, jadi apa aja sih hal yang harus diperhatiin pada materi gerak melingkar? Jadi tuh hal apa aja yang paling harus sebenarnya yang harus diperhatiin gitu. Terima kasih. Oke, siap. Makasih ya Ishak pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi atau langsung dijawab nih? Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menggi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa gaya gravitasi disebut gaya yang fundamental? Terima kasih. Oke, siap. Ini mungkin pertanyaan pertama dari Ishak bakal dijawab sama Osvaldo ya, Dok? Iya. Jadi Oke, saya akan Osvaldo. menjawab pertanyaan dari Ishak, yaitu apakah hal yang paling harus diperhatikan pada materi gerak melingkar. Jadi pada gerak melingkar hal yang paling harus diperhatikan yaitu semua persamaan kecepatan, sudut, dan percepatan selalu menggunakan persamaan kecepatan sudut dan percepatan sudut. Oke, terima kasih. Sudah cukup jelas ya, Ishak? Ya udah cukup jelas. Terima kasih. Terus pertanyaan kedua dari Mayang ya. Kenapa gaya gravitasi termasuk gaya fundamental ya? Iya, ya. Nah, di sini tuh gaya gravitasi kenapa termasuk gaya yang fundamental? Karena persamaan dari gaya gravitasi sudah tidak dapat diturunkan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Karena gaya fundamental sendiri itu ialah interaksi antara materi yang tidak dapat kita turunkan lagi menjadi sesuatu yang menjadi lebih mendasar lagi. Jadi itu kita udah nggak bisa mensederhanakan gaya gravitasi lagi karena emang udah ada pakemnya sendiri gitu, Mai. Bisa dipahami gak, Mai? Iya, bisa. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita sampai di sini.
Sekian dari kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.